Ya, Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia peserta pelatihan kegiatan online. Pada siang hari ini kita akan tuntaskan materi kita dengan tema pembuatan flyer yang akan dibawakan oleh Ibu Chandrasi Ubayanti. Saya sebelum memandu acara ini, Umi Fira Lestari akan membacakan CV dari Ibu Chandra. Lahir di Bone, Sulawesi Selatan 19 Mei 1972. Beliau menamatkan SD di 3 kota, Banjar, Bandung, dan tamat di Jayapura. Lalu SMP Negeri 1, SMA Negeri 2 Jayapura. Pendidikan S1 Matematika IKIP Bandung, makanya bisa bahasa Sunda. Lalu S2-nya Pendidikan Matematik IKIP Universitas Cendrawasih Jayapura. Mengajar di SMA Negeri 1 Kaimana dari 2006 sampai 2012, lalu berpindah ke SMA Negeri 1 Papua Barat 2012 sampai sekarang, menunggu penempatan kepala sekolah ya Teh. Nah, segudang prestasi sudah beliau raih. Yang pertama adalah semifinalis Olimpiade Nasional Matematik atau ONIP 2013, juara 1 ONIP 2015, finalis Simposium HGN 2016, guru berprestasi 2017 mewakili Papua Barat, terbaik 2 TOT WIT Casio Jogja 2016, 3 terbaik upgrading Casio Bali 2018, Konferensi Internasional ATCM Jogja 2018, program 100 guru ke luar negeri Kemendikbud ke Korea April 2019. Organisasi yang beliau ikuti, Ketua Wilayah IGI Papua Barat, Sekretaris Ikatan Guru Mata Pelajaran Matematik, Sekretaris LPMP Penjamin Mutu Pelatihan IGI ya Teh, lalu Sekretaris Sadar IGI, dan beliau juga merupakan founder Saguwarna IGI. Itu CV dari beliau. Jika Bapak Ibu nanti akan bertanya-tanya tentang segudang prestasi beliau, silahkan japri Ibu Chandra. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Ibu Chandra memaparkan bagaimana cara membuat flyer yang bagus. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Umi. Suara saya gimana? Bagus. Alhamdulillah. Selamat siang teman-teman sekalian ada yang dari timur nggak ya ini? Se-Indonesia, tapi Oh, dari belum pada Indonesia. masuk. Ya, oke. Selamat siang, selamat sore rekan-rekan semuanya, rekan-rekan peserta PKO pelatihan kegiatan online. Bisa jadi Bapak Ibu peserta ini sudah punya pengalaman dalam membuat poster online atau flyer ini. Jadi kalaupun misalnya di sini ada yang sudah jam terbangnya cukup tinggi, ya kita berarti sharing saja ya Bapak Ibu. Baik, kita sesuai topik kali ini, saya share screen dulu. Oh ya, yes, ada dari Pak Ibnu Rashid ya. Bentar. Iya, sudah tampak kah? Sudah Teh, apelnya menggoda. Iya, baik teman-teman sekalian, ini kan pembuatan flyer ini satu kesatuan ya, satu bagian kecil dari kegiatan besarnya adalah pelatihan kegiatan online. Jadi kalau saya sendiri sebenarnya bukan bukan pakar sih, seperti tadi kemarin Ibu pas pembukaan Ibu Neng bilang apa pakar, sebenarnya tidak ya, tetapi kami di Sadar itu semuanya senang untuk belajar, dan kebetulan saya adalah orang yang dipaksa belajar oleh Pak Khairuddin. Nanti ceritanya ada seperti itu. Jadi bagi saya membuat flyer itu seperti karena saya ibu rumah tangga, jadi seperti membuat masakan atau makanan ya. Bentar. Bisa digeser. Ya, ini sudah tadi. Terima kasih kepada Ibu Neng yang sudah menyilakan saya memberi kesempatan. Jadi
membuat flyernya udah lama saya pensiun, Bapak Ibu di Sadar, karena sudah ada yang jagoan-jagoan termasuk Ibu Indah yang juga pakai poster My Wall. Baik, saya mau cerita Bapak Ibu, jadi Sadar IGI itu Desember 2016 ya, Bu Umi. November teh. November. Betul, November saya setelah simposium harusnya saya, tapi terus karena saya dapat kesempatan jadi simposium bentrok gitu akhirnya pakai. Jadi kami di Sadar itu sampai 1 sampai 9 itu flyernya pakai PowerPoint. Jadi benar-benar apa ya, hanya sekedar buat begitu. Nah, tapi terus kemudian dan 1 sampai 9 itu sama modelnya. Nah, kemudian kami di dapur Sadar itu membicarakan gimana caranya supaya lebih meriah gitu. Nah, terus jadi pencarian saya bertemu dengan poster Milo itu mencari-cari sendiri. Jadi saya mengetik cari di Google ya, browsing-browsing gitu, dapatlah poster on salah satu situs yang memberikan kemudahan membuat poster online, yaitu poster My Wall. Jadi hari ini kita akan fokus bagaimana mengoptimalkan poster My Wall ini untuk kepentingan membuat poster online atau flyer. Tapi sebetulnya poster My Wall itu bisa kita fungsikan untuk banyak kegunaan. Nah, ini flyer ke-10 adalah flyer pertama saya. Seperti flyer kami ya di Sadar IGI. Februari 2017 Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, kalau menurut saya sih membuat flyer itu tidak sekedar membuat, tapi sebenarnya harus punya dulu beberapa hal yang mendukung gitu. Karena kan poster itu berdasarkan survei ya, Sadar sempat mengeluarkan survei pada ulang tahun ke-100-nya itu, ternyata memang poster online atau flyer itu merupakan salah satu daya pikat pemirsa untuk hadir atau untuk mengikuti kegiatan online. Jadi itu merupakan variabel penting juga. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan adalah saya pakai rumusnya 5W1H seperti ini. Jadi apa yang mau kita buat itu ya katakanlah adalah judulnya, kemudian waktu, kemudian di mana, itu semua harus dimiliki oleh pembuat flyer. Kemudian siapa, jadi siapa yang mau kita tampilkan di situ, karena wajah dari kegiatan kita semuanya ada di flyer seperti itu. Ada pembicara, host, moderator, atau kalau memang ada sponsor yang mendukung, misalnya logo-logo seperti itu, pembuat flyer harus mengumpulkan itu dulu sebelum membuat. Jadi seperti kita membuat masakan atau kue seperti yang saya sampaikan di awal, sebelum kita masak tentu saja bahan-bahannya itu harus kita kumpulkan dulu, kita siapkan. Dan sebenarnya why ini bukan narasi ya, tapi lebih ke tujuan. Dan memang nanti dinarasikan di situ untuk melengkapi. Jadi flyer adalah wajah dan narasi di situ adalah suaranya, kata-katanya yang memperkuat. Jadi keduanya memang saling mengikat. Jadi mengapa kita membuat flyer juga itu biasanya saya browsing dulu, misalnya setelah dapat judul, kemudian kita harus mencari tahu dulu ini sebenarnya judul ini maksudnya apa. Jadi kita mencari dulu sehingga kita memiliki ruh gitu. Jadi nyawa dari flyer itu kita ketahui melalui mempelajari dulu. Paling tidak ada wawasan sehingga flyer kita itu tidak sekedar seperti kita pakai baju mungkin ya. Kalau kita sekedar pakai mungkin ini tidak sebaik jika misalnya kita mempertimbangkan untuk apa kita menggunakan baju itu, ya, atau mungkin kita kembalikan lagi ke contoh atau analogi
awal saya itu dengan membuat masakan atau kue, itu kan beda ketika misalnya kita buat-buat saja, tapi kalau misalnya buat dengan tujuan tertentu, apalagi misalnya di situ uh, ada ada rasa di situ. Misalnya kita ingin memasakkan untuk anak kita, memasaknya itu dengan kasih sayang, dengan harapan, atau mungkin sambil kita berzikir seperti itu ya. Jadi dalam setiap proses itu tidak bisa sekedar atau hanya membuat, tidak, tapi why di sini harus dilengkapi seperti itu. Jadi kalau saya seperti itu. Nah, dari mana kita memperolehnya? Semuanya karena kita satu tim biasanya di dapur kegiatan online ini kan biasanya satu tim. Dan pembuat flyer itu harus mengumpulkan dulu judul, kapan dan segala macamnya itu. Setelah lengkap, baru dimasak gitu, dibuat. Ini kanvas. Nah, bagaimana membuatnya? Ini sama saja seperti kita mau memasak, alat-alatnya itu apa, kayak gitu. Nah, karena saya tidak terlalu pandai membuat dengan seperti Adobe Illustrator atau yang seperti itu, jadi saya menggunakan Poster My Wall yang sebenarnya dia memudahkan kita gitu. Nah, jadi kita akan fokus hari ini untuk pada bagaimana membuatnya. Jadi anggaplah 1 sampai 5 itu kita sudah punya gitu ya. Bahan-bahannya, kalau bahasanya Ibu Indah ini aset ya. Jadi seluruh keperluan kita kumpulkan. Nah, bagaimananya itu kita fokus hari ini untuk poster my wall. Sebenarnya ada yang instan yang lain sih kayak Canva kayak gitu ya. Tetapi saya tidak terlalu familiar. Jadi kita hanya fokus di sini. Ya. Jadi mari kita membuat seperti kita membuat kue ini. Ya. Jadi Bapak Ibu, setelah paparan pakai PowerPoint ini, nanti kita akan langsung mencoba dengan membuka browser Poster My Wall. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Ini sudah saya buat videonya sih di sini. Ini sudah saya buat 2 tahun yang lalu dan sudah 12.000 ceritanya ya, alhamdulillah. Jadi sebenarnya berarti kepentingan untuk membuat poster online atau flyer ini berarti memang cukup dibutuhkan. Oke. Sekarang kita ini dulu ya, berarti. Ya, Bapak Ibu, kalau praktek juga di apa namanya di tetap. Jadi silakan buka browsernya, nanti ketikkan poster my wall. Poster my wall. Karena sudah sangat sering, jadi dia otomatis postermywall.com. Nanti kalau ada teman-teman yang memang sudah pernah, nanti kita diskusi ya, saling bertukar informasi. Nah, nanti ketampilannya akan seperti ini, Bapak Ibu. Oke, kita bisa langsung create, tetapi saya sarankan kalau create ini nanti semua aset tidak tersimpan ya, jadi hanya pakai. Jadi sebaiknya login tidak terlalu sulit karena kita bisa menggunakan akun kita yang sudah ada. Mohon maaf, Teh, layarnya belum tampil. Oh iya kah? Iya. Oh, sebentar.
Yuk. PowerPoint kah? Abu-abu. 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 Bentar. Di close terus dibuka lagi mungkin Teh? Oke. Bentar. Iya, share screen, close dulu share screen, kemudian buka lagi di screen 1. Oh iya, betul. Ya, itu Lupa, di share screen saja. Iya, ini sabar. Sebentar Bapak Ibu ya, sebentar. Mungkin sambil menunggu saya ada yang mau bertanya juga nggak apa-apa. Sebentar ya, tak stop dulu. Kita buka yang lainnya. Jaringan saya kurang baik. Oke, kita coba dulu ya. Ini sudah kelihatan kah? Belum, baru wajah Teteh. Oh. Oke. Bismillah. Sudah? Lagi mulai proses. Oke, kelihatan. Sudah? Tapi ininya Belum, Bu. ya. Belum sempurna ya? iya belum. Nggak bisa digeser ya? Sudah mulai ini udah Teh, udah mulai tampil, tapi kok banyak kotak-kotaknya ya? Iya, kotak-kotaknya. Oh iya, proses. Nah, sudah ya Bapak Ibu. Oh, ini Itu nggak bisa dikecilin memang, ya sudah, nggak apa-apa diskusi. iya. Tapi kelihatan kok. Kelihatan ya? Baik. Nanti Iya, udah. munculnya seperti iya, oke. Baik, setelah poster kita ketikkan postermywall.com, jadi saya akan menjelaskannya pelan-pelan. Jadi kalau misalnya saya anggap Bapak Ibu memang betul-betul pemula ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah pernah menggunakan, mohon bersabar sambil mencoba sambil melihat kekurangan saya, kemudian nanti kita diskusi ya Bapak Ibu. Baik, jadi kalau misalnya sudah masuk ke sini, kemudian kita login. Sudah ya? Sudah login. Nah, nanti bisa memilih melalui apa? Melalui Facebook atau melalui akun Google. Saya pakai Facebook apa Google ya? Apa? Kita pakai yang Facebook aja kah? Bapak Ibu nanti kalau kesulitan, tutorial dari Bu Chandra sudah saya bagikan di grup Telegram, nanti Bapak Ibu bisa melihat kembali ya. Jangan lupa like dan subscribe channel Bu Chandra. Iya. Ini akun Facebook. Jadi prosesnya selain menuliskan email gitu bisa pakai FB dan pakai Gmail gitu ya Teh? Iya. Cuman memang kekurangannya apa ya, nanti aja deh kalau misalnya kekurangan. Ya kalau misalnya sudah seperti ini, kita create gitu. Kita create mulai untuk membuat. Kalau memang punya cukup waktu, sebetulnya ini asik untuk kita jalan-jalan. Jadi kita berselancar, kemudian mencoba-coba. Karena banyak sekali memang yang kadang-kadang ada yang muncul yang kalau lama masuk ada yang baru ya kayak gitu. Nah, sekarang Bapak Ibu kalau sudah seperti ini bisa kita banyak arah sih sebenarnya. Mau
mau mulai dari yang juga bisa, maksudnya satu tema dan kegiatan kita. Jadi misalnya kita kan bergerak di pendidikan ya, di education gitu. Jadi bisa kita ketikkan di search ini, di kolom ini, kemudian mencarikan untuk kita. Jadi silakan bisa mulai dari tema sesuai. Karena di sini dia menawarkan template-template yang bisa kita pilih sesuai dengan kegiatan yang mau kita buat kayak gitu. Tapi tidak setema pun tidak apa. Kita sukanya sesuai dengan apa? Sesuai dengan misalnya kita mau bertak-latak gitu ya. Jadi tinggal dipilih. Oke. Misalnya mau yang ini. Jadi di sini Bapak Ibu ada yang image, yang foto gitu. Kalau ini campur ada video, ada juga foto. Jadi kalau yang ada kode-kode seperti ini berarti ini video. Jadi yang video itu berarti dia bentuknya kayak bentuknya video misalnya seperti ini. Jadi kita coba-coba lihat dulu sebelum kita mulai bekerja. Jadi kalau kita klik, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian kalau misalnya mau kita pakai, kita klik seperti ini. Jadi memang karena ini online, jadi memang semuanya kerja secara online. Kalau tidak ada terkoneksi internet, memang kita tidak bisa. Itu seperti itu. Poster my wall. Kalau di PowerPoint ya memang kita bisa kerja offline. Tapi kekurangannya kalau PowerPoint bisa kita bawa kemana-mana gitu. Kalau ini kan tersimpannya di cloud. Nah, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau itu ada play nanti Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat dia bergeraknya sebentar. Stop. Iya. Jadi ada yang dia dinamis kalau misalnya video kayak gitu. Nah, di sini bedanya kalau misalnya yang kalau kita menginginkan misalnya untuk tidak video, kita mulai dari tapi lebih dinamis lagi sih. Silakan dicek saja. Tapi cuman kalau itu berbayar, Bapak Ibu, jadi kalau kita download nanti ada watermarknya. Akun Facebook, jadi foto Facebook kita ada di sini. Ya, kita ulang lagi ya, ya ini my stuff berarti semua pekerjaan kita yang menggunakan akun ini adalah yang sudah pernah saya buat. Nah ini ada flyer sadar yang pertama, yang awal-awal dari mulai 10 dan seterusnya. Seperti itu. Oke, kita mulai dari sini ya Bapak Ibu, ulang. Kemudian desain. Oke, kita tadi dari sini ya. Kalau saya flyer kita nanti akan berbentuk foto, jadi yang image, jadi tersortir template-template yang ada adalah template berbentuk foto ya dalam ekstensi JPEG seperti itu. Nah, langsung mulai di di ukurannya, dan biar kita mau kayak gimana gitu.
seharusnya ada. Mana? Ini nggak mama punya kamera nggak bisa. Ini harusnya ada seperti ini. Daftarnya pilih yang mana, mau landscape atau mau portrait. Bisa dari awal kita sudah memilih kayak gitu. Jadi disesuaikan karena ada yang mau posting misalnya di Instagram, di Facebook kan beda-beda gitu. Oke, misalnya kita mau yang standar aja, nanti Bapak Ibu menyesuaikan dengan kebutuhan. Seperti tadi saya sampaikan, di awal pembuatan flyer kita sangat disesuaikan dengan tujuan kita, mau di-share kemana. Kalau kami di LCSC, di Casio itu pakai yang standar untuk Instagram. Nah ini Bapak Ibu, ini video ini. Ini video, jadi kalau orang ngeklik itu, dia background-nya video. Oke. Baik, kita pakai ini aja ya. Kita pilih salah satu yang image. Iya, jadi dari sini saja kita kadang saya kadang suka pusing gitu, memilih mana yang menarik, yang sesuai dengan tema kegiatan gitu. Jadi untuk publik ini aja ini perlu waktu Bapak Ibu, tetapi percayalah ini kegiatan yang sangat menyenangkan karena kita bisa memilih yang sesuai dengan karena seperti saya misalnya yang terlalu pandai ya tidak punya background seni ya, itu memang memerlukan aplikasi atau situs-situs yang memudahkan kita seperti ini. Baik, misalnya kita mau pilih yang ini Bapak Ibu. Pilih saja sembarang. Nanti kita akan berlatih bagaimana mengubah template ini. Jadi template itu adalah bahan dasar yang dapat kita ubah-ubah ganti sesuai dengan kebutuhan kita. Kayak gitu. Nah, kita klik seperti tadi. Bumi, halo. Hadir. Terima kasih loh, menyimak. Ya. Ya ini pekerjaan terlalu baik memang seperti inilah. Nah, taruhlah misalnya walaupun misalnya kita mau kegiatannya kegiatan di sekolah, tapi di sini ini kok template ini yang apa gitu. Nanti kita tinggal ganti. Nah, jadi di sini Bapak Ibu kalau kita arahkan kursor kita itu nanti kan dia berwarna ini ya, warnanya biru. Nah, itu berarti wilayah yang dapat kita ganti gitu. Misalnya kita ganti di sini. Kita mau ganti judul. Kita klik kemudian nah nanti di sebelah kanan ada yang memang kita langsung ganti di sini, ada yang digantinya di sebelah kanan. Jadi ini sepertinya langsung ganti di sini. Kita klik 2 kali, ini berarti bisa diganti. Sorry. Bisa diganti. Nah, ini sudah kursor kita bisa bergerak, bisa diganti. Misalnya kegiatan oh bagusnya 17 Agustus ya. Itu nggak apa-apa deh. Waktu. Misalnya IHT ya. IHT SMA negeri. Saya, gitu ya. Nah, jadi kita langsung ganti saja Bapak Ibu dan otomatis dia berubah. Nah, ini nabrak. Jadi kita ubah ukurannya di sebelah kanan. Kelihatannya sebelah kanan ya. Jadi di sini ada ukurannya. Boleh kita pakai seperti ini, kita ubah ukurannya. Atau ini kita geser-geser. Kita geser. Cuma kalau geser kadang-kadang
tekanannya nggak terlalu ini. Atau langsung di blok, terus kita ubah. Misalnya 90. 80. Ya, jadi seperti kita mengganti-gantinya sesuai dengan kebutuhan. Terus, atau ini kita ganti. Nah, ini logo ya. Nah, ini logo. Sebentar, saya ganti ini dulu. Tinggal 2 kali Bapak Ibu, kemudian di blok. Kita ganti. Ini, kemudian yang bawah. Kita share aja dulu. Seperti ini. Ganti sesuai kebutuhan. Nah, misalnya kita mau ganti logo. Nah, untuk logo, kalau bisa memang ini sudah ada di, sudah kita simpan. Jadi ini bisa tinggal replace aja. Replace. Kalau misalnya belum ada tersimpan, kita bisa ambil dari laptop kita atau tab kita. Oke. Nah, kalau ini sudah ada, ini berarti memang aset kita yang sudah ada di sini. Ya, jadi kalau memang belum ada di sini, berarti kita tinggal upload saja. Kita ambil dari oke. Ini aja sudah ya. Misalnya ini. Ya, misalnya logo. Nah, jadi ketika kita upload, ambil dari laptop kita. Nah, Bapak Ibu, di sini tersedia pilihan untuk merubah, misalnya memotong, crop ya, atau mau bentuknya sesuai dengan yang di sini, itu ada. Tapi kalaupun misalnya tidak, ya sudah, kita bebaskan yaitu free dan don't crop. Kayak gitu. Nah, seperti ini. Nah, ini kan jelek ya sebenarnya. Jadi kita maunya kan tidak ada background putihnya. Nah, kemarin waktu disadar sempat benar hilangkan background-nya. Ini mengganggu ya. Kalau bisa buka. Ya, kita buka tab baru. Ada yang secara online menghilangkan belakangnya ya, background-nya, yaitu remove background. Kalau kita tekan remove, nanti udah muncul remove .bg. Ya, ini juga akan membantu kita menghilangkan latar. Banyak cara sebenarnya Bapak Ibu ya. Bisa banyak cara untuk menghilangkan background, tetapi kemarin di materi Bu Indah ya, kalau tidak salah Bu Indah, Pak Bahar dan kawan-kawan itu menawarkan cara yang cepat, yaitu pakai remove background. Nah, misalnya, kita ambil file kita yang mau kita hilangkan. Ini ya, logo SMA. Ini. Musik. Apa? Ada. Takut ngantuk, teman-teman. Takut ngantuk. Belum ada pertanyaan kah? Belum. Masih mengikuti TP. Aku sering matiin mic, soalnya takut bersin kedengeran. Nggak bisa,
Sebentar. Ini remove background ini bagus juga. Dia bisa langsung Ctrl V sebenarnya. Tapi tadi kenapa nggak bisa ya? Bentar. Bapak Ibu sambil mencoba ya, kalau misalnya pakai laptop bisa sambil mencoba, kalau pakai HP mencobanya di laptop. Ya. Iya, bisa. Siapa tahu ini, kalau saya sih familiarnya memang pakai laptop. Kenapa tidak bisa? Sambil bertanya ini sambil menunggu bagaimana cara merubah player yang pas supaya terbaca di layar WA. Selama ini pakai yang F4 atau A4 bisa sih. Selama ini di WA. Ini kenapa ya? Ada apa dengan kemarin sempat jadi masalah juga ini yang remove background ini websitenya ini yang jadi masalah gimana sebenarnya. Kenapa? Website ini sempat jadi masalah kemarin, saya remove background kemarin juga nggak bisa di website ini. Oh gitu. Iya, mungkin websitenya yang jadi masalah, nggak apa-apa. Pokoknya teman-teman tahu bahwa kalau ingin remove background, mudahnya di website ini, di website remove.bg. Selama ini nggak masalah sih pakai. Nggak masalah. Ya, kemarin saya ini mungkin Teh Chan ini mungkin jenis gambarnya yang tidak support dengan aplikasi ini. Jadi kalau saran saya ini gambarnya diubah dulu jadi JPG atau PNG. Tapi kebetulan ini sudah pernah saya ubah tuh, bentar ya. Beberapa logo. Nggak apa-apa ya. Pokoknya dicoba sendiri. Iya, kita coba untuk kontrol ini ya sebentar. Jadi di sini sudah ada yang sudah saya remove. Nah, ini kan sudah saya remove ini. Kita coba ya pakai Ctrl C, Ctrl V. Copy. Harusnya bisa. Ya. Ini kebetulan ada logo yang background-nya belum saya hilangkan dan ini logo yang sudah dihilangkan. Jadi ini produk dari remove background Bapak Ibu. Nah, coba ya. Itulah kalau kerja online. Tidak mau. Belum kan nggak mau ya. Bismillah. Kita break dulu aja sudah ya, Bapak Ibu. Kita skip dulu ya. Kita skip dulu. Itu tidak terlalu ini sih. Jadi bisa digunakan pakai cara yang lain, tools yang lain bisa. Seandainya ini Bapak Ibu mau hapus, berarti pakai klik di bagian gambar, kemudian di delete, ya, delete seperti ini. Nah, terus kita misalnya ingin menambahkan itu, oke, kita coba yang ini ya, kita coba remove. Nah, ini sudah di remove, kayak ini. Bapak Ibu yang tampilannya seperti ini. Oke. Lebih cantik karena background-nya tidak putih lagi. Lalu kita atur-atur, kita geser-geser. Kalau ini tidak kita inginkan bisa dihapus.
kemudian logonya di atas. Ini contoh saja ya Bapak Ibu. Baik. Jadi kita hanya mengganti-ganti sesuai dengan template yang ada. Nah ini misalnya narasumber ya, foto narasumber. Dan langsung kita replace. Oke. Nah, misalnya narasumbernya udah ada fotonya di sini. Itu. Oke ya. Ya. Oke, nanti kita putar. Ya. Ini sudah kita crop. Kita tinggal putar saja. Ya, pakai nanti berarti harus ke, ini nggak belum terganti. Harus ke fak-fak ini pakai. Bentar. Jadi ustadz saya, jadi ustadz. Aduh, udah lama tidak membuat flyer jadi kaku saya. Iya, seperti ini Bapak Ibu. Dibiarkan miring apa? Oh, fotonya miring? Iya, karena asetnya miring, tapi nggak apa-apa. Ini bagus juga kan, ini jadi kasus. Ini tinggal diputar aja. Oh iya. Oke. Maafkan saya mengobok-obok foto pakai. Dah, jadi Bapak Ibu, ini misalnya kita tidak mau bentuknya seperti ini. Boleh. Jadi ini tinggal diklik di foto ini, kemudian klik di sini Bapak Ibu. Ini saya geser dulu. Nah, di sini di Edge Effect. Kalau mau ingin eksperimen bisa diklik. Jadi ini jadinya kayak gimana sih? Ah, kayak gitu. Terus ya kayak gitu. Jadi silakan dicoba-coba apa yang terjadi kalau misalnya kita klik yang supaya tahu punya pengalaman sesuai dengan nih ya. Jadi untuk merubah-rubah atau hati aja kan? Nggak cocok ya. Dan gitu ya. Jadi klik edge effect ini ya. Tapi yang standar sih circular. Kayak gitu. Nah, misalnya kita ganti saja sesuai dengan. Tapi kalau misalnya mengganti-ganti, saya pikir standar ya. Tinggal diganti saja, klik 2 kali. Seperti itu. Nah, untuk huruf, Bapak Ibu, bisa kita gantinya di sini. Nah, di font. Tuh, bisa seperti ini. Kita bisa ganti-ganti fontnya. Untuk waktu untuk merubah sih sebenarnya. Jaringan saya nggak terlalu baik ya. Jadi nanti di sini bisa dipilih-pilih sesuai dengan keinginan. Ya. Nah, oke, ini tinggal diganti semuanya sesuai dengan waktu, sesuai dengan tempat seperti itu. Sekarang misalnya ingin menambahkan yang tidak ada, jadi bisa klik yang di sini. Ya, terus tambahkan teks. Nah, di sini ada plain text, ada funky ya teks. Jadi apa bedanya? Kita coba dua-duanya ya. Nah, ini kalau teks yang ini dia bentuknya sama seperti yang in-house render, satu fak-fak.
Jadi bentuknya seperti itu. Tapi kalau misalnya yang ini dia bentuknya kayak kalau misalnya di Word itu yang inisialnya A. Jadi dia lebih bentuknya seperti ini. Lebih variatif. Nah, tergantung Bapak Ibu mau pakai yang mana. Misalnya gitu. Saya sambil nulis. Saya mencoba di HP aplikasi poster My Wall di HP banyak iklannya ya. Banyak apanya? Iklan. Oh, nggak tahu tuh. Nggak tahu. Karena biasanya pakai di udah laptop lama. ya. Biasanya sih pakai selama ini nggak ini sih. Kalau pakai tab ya nggak. Nah, ini Bapak Ibu, jadi nah, kalau misalnya mau dirubah-rubah warna bisa di sini gitu. Rubah-rubah warnanya. Nah, selanjutnya sesuai dengan background-nya. Ya, jangan sampai di sini memang estetika sih. Kalau belakangnya hijau berarti cocok nggak ya kayak gitu. Jadi memang kita sangat tergantung pada rasa kita atau jiwa seni kita memang di sini. Kayak gitu. Jadi silakan dicoba-coba. Nah, lamanya memang seperti ini Bapak Ibu, lamanya untuk memadu-padankan ya, memadu-padankan, kemudian matut-matut seperti kita berdandan lah sebenarnya. Mana yang sudah cantik atau belum, sudah sesuai atau belum, kayak gitu. Nah, apalagi ya. Nah, di sini Bapak Ibu, misalnya di belakang foto pakai ini, kita mau kasih, ini kan polos ya, kita kasih shape, bisa. Jadi Bapak Ibu klik sama, jadi mau tambah foto, mau tambah apapun tulisan bisa di sini. Kemudian, nah di sini tambahkan clip art. Nah, clip art ini di sini ada shape. Ini juga penting sebenarnya. Shape, ya. Ini background di belakang fotonya pakai ini mau bentuknya apa? Gitu. Di sini bisa dipilih, disesuaikan. Misalnya lingkaran seperti ini. Jadi nanti fotonya itu ada. Nah, ini kan nutup ya. Kalau nutup, ini kan mirip-mirip di Word. Bagaimana caranya dia ada di belakang. Jadi ini diklik, terus send to back. Kadang-kadang dia tidak mau. Ini yang di perintahnya. Oh, kadang tidak. Nah, ini yang kadang dia tidak mau ya. Sebentar. Nanti lihat dulu. Kita ulang. Kadang-kadang begini poster My Wall, dia tidak mau otomatis. Nggak tahu kenapa. Ini sebentar ya. Sambil mengulang ya Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya seperti ini kan utuh nih, berarti di crop ya. Mengulang. Kita dipilih. Sama apa yang saya pakai uji coba. Oke. Nah, ini masih asli ya. Jadi kenapa dia tidak mau? Karena memang fotonya di awal. Kadang-kadang memang kasusnya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini kita mau bentuknya sirkular, toh? Seperti ini. Jadi maksud saya, ini menjadi background.
kayak gini. Jadi dia lebih manis, ya. Bukan pakainya yang manis ya, Bu Umi. Oke. Nggak ada fotoku ya? Ada ini di akun Facebook Bumi, kalau yang di akun Google mah rame banyak. Oh gitu, oke. Ya. Ya, seperti itu. Nah, apalagi ya? Misalnya tambahkan, jadi silakan dicoba saja Bapak Ibu, misalnya background. Background itu, oh ya, background itu berarti yang ini, latar. Latar. Bentar. Ada yang nanya lebih simpel mana tanpa dengan poster my wall? Itu tergantung ya. Iya. Sangat tergantung Bapak Ibu. Jadi apa ya? Kan kayak misalnya kita biasa bawa motor matic gitu, terus disuruh pakai motor yang manual, itu gimana gitu. Jadi memang bukan masalah lebih apa, tapi kadang-kadang yang biasa kita pakai itu yang lebih familiar, itu memang kita lebih kuasai. Saya sudah mencoba Canva, tapi karena sudah terlalu lama berkecimpung, terlalu lama pakai poster my wall, jadi saya lebih menilai poster my wall lebih mudah. Tapi bisa jadi teman-teman yang akrabnya dengan Canva bilang Canva lebih mudah. Jadi kalau menurut saya sih tergantung jam terbang. Tapi kalau sekedar boleh nambahin teh, ketika aku sebagai orang awam pakai Canva dan poster my wall, sebenarnya sama aja karena mereka memberikan template bagi orang yang tidak bisa desain sama sekali, tinggal milih-milih sebenarnya. Itu kembali ke ala karena biasa Bapak Ibu. Jadi menggunakan sebuah aplikasi itu karena sebuah kebiasaan gitu ya. Betul. Baik, seandainya ini jadi seandainya ini sudah ya, misalnya ini sudah kita ganti-ganti seperti itu, kita anggap misalnya cukup, ya, silakan ditambah-tambahkan sesuai dengan keperluan. Nah, kemudian tugas kita selanjutnya adalah menyimpan, gitu kan sebenarnya, menyimpan dia dalam bentuk apa. Jadi bisa, ini bisa di resize. Jadi tergantung nggak mau nah di sini mau bentuknya kayak gimana. Saya nggak ini kepentingan apa, tapi biasanya kalau untuk Instagram beda lagi, kalau untuk Facebook beda lagi, seperti itu. Ini silakan coba saja. Ya, jadi misalnya taruhlah misalnya sudah, ya sudah tinggal di save. Ya. Kalau Bumi biasanya pakai apa? Saya kan nggak pernah bikin poster teh. Oh. Bagian saya kan bukan bikin flyer. Nah, itu dia kan. Jadi memang sangat ini. Jadi kalau ini saya sudah lama banget nggak buat flyer, jadi agak kaku. Harus adaptasi lagi. Jadi Bapak Ibu tinggal download, misalnya sudah ya. Nah, ini dia. Jadi karena dia itu free, jadi memang nanti akan ada watermark gitu. Ini saya di ya. Jadi Bapak Ibu bukan saya nggak bisa, tapi di dalam sebuah kegiatan itu kita punya spesialisasi pekerjaan. Jadi bukan saya nggak bisa, tapi bagian bikin flyer siapa. Tapi saya pernah mencoba pakai Canva ataupun poster my wall. Sebenarnya sama saja. Tadi saya bilang menyediakan template. Oh ya, saya lupa. Oke, baik-baik. Jadi lupa tadi. Kita ulang ya. Jadi ketika kita bekerja, ini filenya boleh kita ganti. Jadi ini digeser ya. Kelihatan kah untuk menggeser ke bawah? Atau judul bisa digeser, misalnya flyer
IHT. Kan boleh ya, IHT online mendatangkan Pak Khairuddin. Nah, mantap deh. Nah, ini baru di save. Kenapa nggak pernah ngundang aku ya? Di save, proses save ini kemudian di download. Bumi diundangnya ke undangan. Yang diundang Pak Herudin melulu, kapan aku? Kan Pak Herudin udah. Iya, karena gara-gara pakai itu nyuruh saya buat flyer, makanya saya berkenalan dengan berkenalan dengan poster Marvel. Gitu. Nah, ini kan kalau tadi masih file copy of green dan lain-lain seperti itu. Nah, ini kita ganti udah kayak gini. Kita lihat ya. Sangat standar Bapak Ibu, tapi kalau untuk teman-teman yang tidak cukup waktu sebenarnya poster Maiwall ini menolong, poster Maiwall atau Canva atau apapun itu menolong banget. Beberapa dari teman-teman di IG ada juga yang pakai Adobe Illustrator, itu memang AI ya, itu keren. Nanti ketika di download itu bagus banget. Tetapi ya itu, saya nggak, bagi yang tidak terbiasa jadinya susah. Jadi memang segala sesuatu harus ditekuni supaya hasilnya bukan hanya bagus, tapi memang cepat kita membuatnya. Oke, ini masih menunggu. Belum pertanyaan Kak Bumi? Sebentar saya cek ya Teh. Saya lebih suka pakai poster marker. Ya, nggak masalah Bapak Ibu, ini kan sekedar berbagi. Iya. Tahu ada yang seperti saya orang awam. Jadi memudahkan kita untuk membuat flyer begitu ya. Jadi ini ada yang bertanya begini. apa? Pengetahuan dasar apa saja atau perlengkapan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat flyer? Oh, tadi di PowerPoint udah ada tuh. 5W1H aja, Bu. Jadi gini, flyer itu flyer apa dulu kan? Flyer itu apa dulu, terus tujuannya untuk apa, dan audiensnya siapa. Jadi itu yang kita harus pahami dulu. Ini belum kelihatan kah? Belum. Oh, ini sudah ada hasilnya nih, Mbak. Masih abu-abu. Nah, ini hasilnya, hasil yang sudah kita download, Bapak Ibu. Nanti sebelum nanti saya jawab yang tadi ya pertanyaannya. Nah, ini hasil kita seperti ini dalam ekstensi JPG ya. Seperti JPG, ini. ya. Kan ada JPG, ada JPEG kayak gitu. Tapi dua-duanya sama dalam bentuk foto. Nah, ini yang disebut dengan watermark poster Maiwall seperti ini Bapak Ibu. Memang kalau yang free seperti ini, tetapi memang siasatnya kadang saya shoot, jadi dipotong kemudian menghilangkan poster Maiwall-nya, tapi memang hasilnya tidak setajam kalau kita download seperti ini. Ya itu kekurangannya sih, tapi seperti apa ya, kayak di StreamYard kemarin, StreamYard-nya watermark-nya kelihatan ya nggak apa-apa juga ya. Jadi kita menunjukkan memang kita menggunakan menggunakan situs itu gitu, atau software atau aplikasi itu, ya nggak apa-apa juga. Kalau kita pakai ini juga apa namanya, yang memang masih free, saya pikir ya tidak apa-apa. Tapi kalau memang tidak suka ya bisa di screenshot. Nah kemarin saya menemukan, jadi teman ini Bumi dan teman-teman sekalian, jadi kalau misalnya mau yang lebih tajam, ternyata, jadi Bapak Ibu bisa membuka yang video, gitu. Jadi yang video lebih tajam ternyata. Bikin flyernya pakai yang video. Yang kayak yang kupu-kupu yang itu kan dia tajam karena ambilnya dari video.
jadi dibikinnya di video tapi nanti menjadi JPEG gitu. Harian. Jadi di screenshot. Karena kan kalau misalnya kita download videonya, watermarknya besar sekali itu kalau yang video. Tapi kalau misalnya kita screenshot itu watermarknya tidak ada dan gambarnya tajam. Saya cobanya seperti itu. Nah ini Bapak Ibu setelah kita simpan, dia menjadi koleksi kita seperti itu. Jadi semua file yang sudah kita buat dan tersimpan itu selamanya ada di sini dan kita bisa buka dari mana saja asal terkoneksi internet. Kita coba ya. Kalau sudah seperti ini, saya pikir sudah selesai sih, sudah selesai percobaan kita. Nah, jadi bisa bukanya di video. Nanti di screenshot-nya itu akan lebih tajam. Nanti silakan dicoba saja sih. Teman-teman bisa silakan bicara Bu Umi supaya nggak keeng nih, nggak sepi. Baik, silakan Bapak Ibu apabila mau bertanya atau ada panitia yang mau menambahkan atau instruktur mau menambahkan, boleh ya Teh? Iya, boleh. Karena ini kan berdasarkan pengalaman ya. Kalau pengalamannya banyak, pasti akan menemukan banyak trik and tips. Bu Indah dulu. Coba Bu Indah mau menambahkan? Kenapa Teh? Mau menambahkan? Nambahkan apa Teh? Ini tentang pembuatan player. Oh, nanti ini aja jawab pertanyaan aja Teh. Kan banyak pertanyaan tuh. Baik. Iya. Ini ada dari, bentar. Bu, bagaimana kalau membuat player kita kirim ke grup WA? Iya. Oh. Jadi kalau udah dalam bentuk foto, ya udah. Berarti fotonya yang di-share kan? Ngirim ke WA-nya berarti di laptopnya harus ada aplikasi WA atau Telegram baru kita kirim begitu ya? Kalau kita ya bisa, jadi bisa dipakai web WhatsApp kan. Yang kalau udah disimpan, bisa juga kita teman-teman udah familiar kan buka WhatsApp di laptop toh? Gitu. Nah, bagaimana kalau berbayar? Berbayar itu karena kita mainnya main free, ya kalau berbayar berarti watermarknya nggak ada Bapak Ibu. Watermarknya tidak ada, kemudian bisa unlimited ya. Jadi tidak ada yang terkunci gitu. Ini kan ada yang video yang terkunci gitu kan. Ini tidak terkunci. Jadi kita bebas mengakses semuanya, mengcopy semua text yang ada di sini kalau berbayar. Tapi kan itu kebutuhan kita apa sih ya? Kita kan buruh toh. Jadi kebutuhan kita saya pikir dengan yang free aja ini udah berlimpah nih teman-teman. Ya. Kayak gitu. Nah, yang saya ingin sampaikan itu Bapak Ibu, sebenarnya poster My Wall ini banyak sekali bukan hanya untuk player gitu. Jadi bisa untuk misalnya cover book. Jadi teman-teman yang suka menulis kan, bisa mencari contoh-contoh cover atau membuat cover sendiri. Kemarin misalnya ada yang ulang tahun misalnya kayak gitu. Kita cari di sini. Sore Bu Jan. Iya. Saya Bu Piki mau nambahi boleh? Oh boleh Bu, silakan. Kan di sini kita sharing-sharing. Ya. Ini mungkin ada banyak pertanyaan. Yang untuk flyer itu bisa pakai poster My Wall, bisa Canva, bisa Adobe Express, bisa kalau yang sudah bermain. Jadi untuk flyer itu hanya kita untuk tampilkan foto,
ada yang tanya online bisa pakai yang aplikasi di handphone. Jadi untuk flyer itu bisa semua. Terserah yang bisa pakai aplikasi masing-masing. Betul, betul. Jadi, Jadi memang ya seperti yang saya sampaikan di awal, itu ya yang dicontohkan Bu Chan ya Bu ya. Gimana Bu? Enggak, yang pakai poster My Wall itu mungkin ada peserta yang bingung, itu kan hanya contoh. Jadi kalau mau pakai aplikasi yang sering dipakai itu bisa. Iya, sangat bisa. Betul. Jadi Bapak Ibu perlu saya sampaikan, tujuannya itu kan kita ingin mempublikasikan gitu ya, mempublikasikan kegiatan kita. Kan itu tujuannya. Berarti kalau memang tujuannya adalah mempublikasikan, berarti caranya sangat beragam, bisa macam-macam gitu. Nah, dan salah satunya adalah menggunakan flyer itu. Jadi sebenarnya flyer itu kan poster yang mungkin fly ya, terbang kayak gitu ya. Jadi poster yang memang kita bisa sebar-sebarkan ke media sosial atau apapun itu. Dan poster My Wall, Canva atau apapun dia menawarkan template sebenarnya itu. Kan kadang-kadang kita kehilangan inspirasi ya. Tapi kalau misalnya melihat poster My Wall ini, nah ini contoh cover book. Jadi poster My Wall itu bukan hanya untuk poster Bapak Ibu, tapi macam-macam. Gitu. Bisa untuk buku, bisa untuk ucapan ulang tahun misalnya. Kemarin Bu Umi di sini. Kayak gitu. Jangan Jadi, bilang malu. Nah ini, jadi kartu-kartu juga di sini gitu. Jadi poster My Wall banyak. Canva juga gitu saya lihat. Bahkan Canva nggak ada komiknya kalau nggak salah, saya pernah coba itu. Jadi suka aja sih mencoba-coba, kemudian membanding-bandingkan. Kadang-kadang di poster My Wall ada, di Canva nggak ada, atau sebaliknya, atau mungkin yang lain kayak gitu. Cuman kan kadang-kadang waktu kita tidak banyak Bapak Ibu untuk ngublek-ngublek ya, untuk berselancar. Jadi lebih baik satu ditekuni sampai expert kayak gitu. Jadi ya ini mudahan. Kadang-kadang saya kalau ingin yang tajam tapi gambarnya tajam, ya saya pakai PowerPoint malah. Buat dari PowerPoint, kemudian nanti tinggal save as. Kayak misalnya ini ya. Nah, ya. Nah, ini saya mau saya jadikan poster. Ya udah, tinggal nah, ini kita buat. Nah, cuman disimpannya dalam JPEG. Save. Nanti dia minta apakah semua slide atau satu saja. Jadi karena saya mau yang PowerPoint itu dibuat JPEG, berarti hanya satu saja. Nah, udah tersimpan. Bu Chandra, ini ada yang nanya sambil menunggu ini slide share-nya belum kelihatan. Apakah aplikasi ini bisa melalui HP? Apakah bisa offline? Nah, itu dia. Kekurangannya memang kekurangannya dia ya, Bu. Iya. Nambah ya, Bu. Kalau Ya, kalau untuk handphone biasanya bisa menggunakan PicsArt, Canva, atau Adobe yang Express itu terserah yang Bapak Ibu yang biasa sering pakai aja. Jadi kan ada yang bawaannya handphone pun tuh juga. Cuman intinya untuk flyer ini yang memudahkan publikasi bahwa kita ada seminar. Gitu. Iya. Terima kasih. Iya, ya Bapak Bu, kayak gini deh, misalnya kita masak di rumah, mau masak kari gitu. Nah, saya alatnya hanya ada panci biasa. Nah, Bu Umi itu punya panci ajaib gitu. Nah, jadi
Aduh. Itu gitu. Poster My Wall, Canva atau apapun itu adalah alat. Nah, tergantung memang yang walaupun misalnya saya punya Bumi kasih saya panci ajaib, tapi saya nggak bisa pakai, ya nggak bisa gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, tidak ada apa ya, kewajiban atau keharusan pakai ini, pakai itu, tidak sama sekali tidak. Bahkan pakai PowerPoint pun, pakai Word. Kemarin banyaklah pembahasan atau Bapak Ibu buka YouTube itu banyak sekali pembahasan bagaimana membuat poster-poster atau flyer pakai PowerPoint. PowerPoint kan bawaan laptop kita masing-masing ya. Tinggal nanti di tas aja, disimpannya dalam JPEG, udah jadi gitu. Bu Chandra, ini ada masukan mohon- dari Mohon Pak. izin. Sebentar, Mohon sebentar. izin, Teteh. Sebentar. Sebentar. Aku mau baca dulu. Teteh, ada masukan. Komentarin pasien nih. Sebentar. Ini ada dari Pak Sahrani yang biasa membuat flyer ultra cerdas. Katanya begini, semua hampir sama, bisa digunakan untuk desain pro. Kekurangan sebuah aplikasi bisa ditutupi oleh skill. Membandingkan Iya. dua aplikasi Ya. pas. Makanya aku mau komen, Teteh, tulisannya Pak Syahrani. Iya, mungkin Pak Sahrani bisa bersuara membagikan sedikit Iya. pengalamannya Pak Syahrani. Ah, Silakan Nah. buka mic-nya. Pakai Nah, nama Pasya. Gini loh, Pak Syah itu kan paling suka mendesain itu pakai Canva. Nah, jadi menurutnya masing-masing aplikasi itu kan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Jadi menurut dia nggak bisa membandingkan antara satu aplikasi yang bagus gitu. Jadi kekurangan satu aplikasi itu bisa ditutupin dengan skill yang kita miliki gitu. Jika kita bisa mengeksplor lebih jauh, aplikasi apapun itu akan terlihat cantik gitu. Begitu loh maksudnya Pak Syahrani. Iya. Jadi kalau berbagi pengalaman saja ya Teh Chan. Iya, setuju. Kalau kami tuh di Sultra Cerdas emang beda gitu. Kalau Pak Syahrani itu suka mendesainnya dengan Canva. Saya sendiri itu biasa menggunakan Canva. Kalau mendesain itu dengan template yang blank gitu. Jadi saya kalau blank itu gunakan Canva gitu. Jadi desainnya ya berdasarkan imajinasi saya sendiri gitu. Kemudian kalau saya memang butuh template, kekurangan ide gitu, saya biasanya buka-buka VMW, cari, kemudian saya kembangkan gitu. Jadi apa yang perlu saya buang, yang perlu ditambahin. Seperti itu sih sebenarnya, kembali lagi ke kreativitas kita aja kalau flyer menurut saya. Iya. Terus sedikit trik tadi mungkin untuk remove background Teh Chan kan aku sering banget tuh menemukan yang seperti itu. Setiap aku drag ke eraser background, remove background itu nggak bisa. Aku akal-akali gitu. Oh ternyata remove BG ini tuh nggak bisa kalau picture-nya itu bentuk JPEG gitu, JPEG. Jadi kita convert dulu ke bentuk PNG atau JPG. Nah, jadi seperti itu. Dibawa ke properties, nanti kemudian kita browse change, diubah ekstensinya, jangan pakai JPG. Karena saya udah ubah, terus saya drag masuk ke remove background itu udah bisa. Kayak gitu biasanya. Oke, ini itu para koki. Memang kalau kita lagi bicara masakan, para koki nggak tahan untuk bicara semuanya. Ya, jadi betul. Tapi pakai ini juga keren loh Teh Chan, pakai PowerPoint juga keren. Saya udah coba pakai PowerPoint. Kemarin aku coba pakai Crelo Teh Chan. Coba pakai Crelo, udah keren-keren tuh aku desain. Ketika aku mau download hasilnya, ternyata katanya harus membayar dulu. Aduh, udah capek-capek aku desain, ternyata harus dibayar. Aduh, akhirnya aku tinggalin tuh. Buat yang baru lagi di PowerPoint aja. Tapi PowerPoint juga keren.
dia bisa bentuk video juga jadinya. Ya Pak Oke. Herudin, silakan Pak Herudin. Pak Hai, suaranya putus-putus ya. Pak Herudin suaranya jauh banget. Iya Pak Hai, suaranya jauh. Ini masih jauh. Udah. Udah keren Iya. Pak. Ya saya lepasin headset. Jadi gini loh, Bapak Ibu, ketika kita di VCT itu kita berpikir mana yang lebih mudah kita sampaikan ke teman-teman. Waktu itu kan kita ngedesain VCT itu kan di Bangkok. Jadi kalau misalnya kita bawa pulang ke Indonesia ini pelatihan apa yang mudah oleh teman-teman. Sehingga pada saat itu pilihan kami pada saat itu Poster My World. Poster My World yang pertama sudah terbiasa digunakan di Sadar dan juga di Selasaan. Nah, kemudian Poster My World juga sudah tutorial dari Ibu Chandra, jadi sehingga mudah untuk disampaikan. Nah, kalau sekarang teman-teman akan berpikir bagaimana tugas ini bisa diselesaikan, sebenarnya yang disampaikan oleh Bu Chandra ini adalah berbagi pengetahuan. Kalau teman-teman punya pengetahuan yang lain untuk membuat flyer, ya silakan digunakan tool apa saja. Itu tidak masalah, karena hasil akhirnya bukan tool, tapi hasil akhirnya adalah gambar yang bisa digunakan, yang informatif, kan yang itu intinya. Dan teman-teman sekalian, sebenarnya saya jadi keingat pengurus IGI Aceh Timur ketika saya meminta beliau untuk membuat flyer, dan saya terkesima dengan beliau buat flyer pakai Photoshop. Nah, dia gabungkan dengan Corel Draw pada saat itu. Kemudian dia cerita ke saya, Pak Kai, sebenarnya bukan tool yang penting. Yang penting itu adalah bagaimana jiwa kita untuk membuat flyer. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu menjiwai untuk membuat flyer, kemudian menaruh jiwanya di flyer, itu jauh lebih hidup sebenarnya flyernya. Apa Bapak dan Ibu mau Microsoft Word sekalipun Bapak dan Ibu bisa kreasikan. Nah, jangankan cerita yang tinggi-tinggi seperti Photoshop, Corel Draw, Canva dan sebagainya. Bapak dan Ibu bikin di Microsoft Word aja itu jauh lebih hidup. Nah, sebenarnya bagaimana jiwa seni kita taruh di pembuatan flyer itu lebih hidup bagi kita. Kenapa kemudian Poster My Wall jadi favorit? Karena memang Poster My Wall sudah menyediakan template dengan penuh paparan. Saya ingin ulang tahun nanti ada seperti ini, kepingin acara resmi ada seperti ini dan sebagainya. Nah, apa yang disampaikan oleh Bu Chan tentu pengetahuan yang bagus bagi kita semua. Itu saja sih tambahan dari saya. Terima kasih Bu Chan semuanya. Oke. Ya begitu Bapak Ibu. Ini membuktikan bahwa kita tidak boleh terbelenggu dengan tools A, tools B atau apapun itu, yang berbayar kah, tidak berbayar kah, canggih kah, tidak kah, offline kah, online kah. Sebetulnya kita mesti terbebaskan daripada itu. Yang penting sebenarnya kita, kalau saya berpikirnya kita bisa apa, punya apa gitu. Jadi kita bisanya apa, ya sudah kita pakai itu, kemudian optimalkan sebagaimana pengalaman teman-teman yang lain. Memang jadi rasa kita, kemudian sense kita begitu ya, kemudian bagaimana kita memvisualkan kegiatan yang ingin kita sampaikan itu, yang ingin kita laksanakan itu sedemikian hingga bisa tergambar di flyer. Kebetulan memang kadang-kadang kita buatnya cepat-cepat karena kita punya kesibukan yang lain gitu. Kita harus menyiapkan ini itu di sekolah. Jadi memang Canva atau Poster My Wall atau apapun itu yang ada, yang Bapak Ibu nanti tinggal cari saja poster online kayak gitu, atau cara membuat aplikasi, membuat flyer, itu sangat banyak. Mungkin bisa ratusan itu. Jadi silakan saja dipilih, disesuaikan dengan kesukaan kita. Karena kan tujuan akhirnya adalah membantu pelaksanaan kegiatan online kita gitu. Saya senang sekali melihat poster-poster teman-teman. Kemudian ini pakai apa ya gitu. Poster-poster Sutra Cerdas, poster-poster dari komunitas teman-teman yang lain itu juga menarik gitu. Jadi teman-teman yang memang punya banyak waktu itu sangat mengasyikkan sebenarnya untuk mengulik
karena itu memang karya seni kalau menurut saya kayak gitu. Baik, ini ada pertanyaan lagi. Izin bertanya dari Aryani Aninda dari SMA 1 Cigombong. Apakah dalam membuat flyer dalam kegiatan ini ada ketentuannya? Misalnya menyertakan logo menggunakan QR kode link meeting. Mohon pencerahannya. Silakan. Nah, kalau yang itu bukan pada saya kali ya. Biasanya yang standar sih ya Bapak Ibu. Ini kan kegiatan PKO, berarti logo-logo yang ada di PKO saya pikir itu harus ada ya. Karena Bapak Ibu kan akan mendiseminasikan ya kalau tidak salah seperti itu. Jadi logonya harus ada, kemudian kalau memang mau menyelenggarakan kegiatannya di sekolah, ada logo sekolah. Jadi logo-logo yang yang perlu kita sematkan adalah logo-logo yang memang terkait atau terikat sama kita, yaitu disematkan di sana. Kemudian link, nah memang karena link itu tidak bisa diklik ya, tapi memang itu penting juga sih disematkan kayak gitu. Ada juga teman-teman yang berinovasi menambahkan barcode, itu sangat boleh seperti itu. Tapi memang harus diperhatikan segi estetikanya. Yang standarnya mungkin nanti disampaikan oleh panitia inti kali ya, Ibu Neng, apa saja yang standar. Tapi sebetulnya poster atau flyer itu pertama komunikatif Bapak Ibu. Jadi pesannya tersampaikan nggak? Jangan sampai kita fokus pada foto yang besar atau background yang cetar gitu, tapi kemudian judulnya kabur, terus waktunya nggak kelihatan. Itu kalau menurut saya jadi nggak sampai pesannya gitu. Kan kita, jadi kalau prinsip saya itu, begitu poster itu dilihat, itu harus komunikatif dalam waktu yang singkat. Orang yang melihat bisa segera mengetahui kapan, di mana yang 5W tadi, 5W1H tadi. Jadi langsung tahu kapan, di mana, siapa kayak gitu. Itu langsung satu kali dalam sekian detik tersampaikan. Nah, itu berarti posternya sudah efektif mencapai tujuannya. Gitu. Jadi boleh kita main-main di estetika, tapi jangan unsur-unsur itu terlupakan, karena justru unsur itu yang penting. Tapi memang kembali lagi ke pertimbangan kita sebetulnya. Kita mau calon pemirsa itu tertariknya pada apa dulu. Tentu saja performance atau tampilan itu menjadi daya tarik, tetapi jangan sampai unsur-unsur penting. Tujuannya kan kita mau kegiatan kita tersampaikan dan orang bisa mengetahui dengan cepat. Nah, jangan sampai misalnya harinya kecil, fontnya itu kecil, terus warnanya nggak jelas. Nah, itu juga sayang kalau misalnya poster kita sudah capek-capek buat, terus udah bagus dari sisi gambar, dari sisi background-nya udah cakep kayak gitu, tapi tulisannya nggak jelas, itu juga akan mengurangi keefektifan dari pembuatan poster kita. Karena memang tujuannya bukan untuk bagus-bagusan saja, tetapi bagaimana pesan kita, kegiatan kita, waktu, tanggal, kemudian dan segala macamnya itu, link terutama, itu bakal dicari gitu. Bakal dicari oleh pemirsa. Kalau saya sih lebih senangnya misalnya kita mendapatkan pemateri yang mantap gitu. Nah, berarti pematerinya itu yang kita besarkan. Misalnya kita bisa menghadirkan Pak Nadiem gitu. Jadi fotonya yang kita besarkan, kemudian foto beliau dan judul. Kalau misalnya orangnya tidak gitu dikenal, berarti judulnya yang kita kemas sedemikian hingga judulnya menarik. Kalau misalnya judulnya tidak terlalu menarik, kemudian orangnya tidak terlalu populer, berarti gambarnya yang ditonjolkan. Jadi orang tertariknya pada gambar kayak gitu sih. Jadi ada strategi-strategi di mana flyer kita itu yaitu tadi menarik perhatian dan komunikatif, tersampaikan tujuan. Kayak gitu sih teman-teman. Jadinya nggak simpel juga ya seperti itu.
Jadi semuanya ada pertimbangan, tapi semuanya kembali ke ini sih, ke jam terbang. Semakin sering kita membuat, ya sama lah kayak di rumah, terus kita sering memasak apa gitu, memasak ayam bakar misalnya. Karena sering akhirnya waktunya menjadi singkat, kemudian kita bisa berinovasi gitu. Kayak diapain, jadi memang sangat tergantung pada kembali lagi pada jam terbang. Baik, ini ada pertanyaan, apakah Sway itu sama dengan poster My Wall? Sway bukan yang PowerPoint. Iya, Sway yang di Office 365. Gitu? Ya. Oh iya betul. Bukan hanya Sway yang di Office 365 sih, di PowerPoint offline aja itu ada kok flyer. Coba aja Bapak Ibu sebentar, coba saya share. Saya kadang buatnya di PowerPoint ini. Jadi di sini kita flyer, kemudian new ya. Nah, di sini ada more time. Nah, di sini ada Sway. Nah, ini yang offline aja sih, Bu. Iya. Karena ada pertanyaan, apakah sama dengan Sway? Kalau apa yang sama? Poster My Wall? Iya, cara Tidak. bikinnya dengan di Sway. Kalau sesama online, saya belum pernah di Sway sih, tapi kalau pakai logika bahwa Sway itu adalah PowerPoint yang online, ya kan? Iya. Sway itu PowerPoint online, sementara di PowerPoint offline saja ada kok ini. Kalau teman-teman klik new kemudian flyer, ini ada contoh-contoh, tapi memang terbatas. Gitu. Nah ini ada nih Bapak Ibu di PowerPoint, kita langsung ganti-ganti aja. Sama. Nih, jadi ini kerjanya ini secara offline, tinggal kita ganti-ganti. Gitu. Cuma memang terbatas Bapak Ibu, flyer di PowerPoint terbatas. Saya tidak tahu kalau di Sway, saya jarang pakai. Nah, kembali lagi. Kalau teman-teman memang familiarnya di Sway, ya nggak apa-apa. Berarti bisa itu. Silakan saja. Malah bagus kan, langsung tersimpan di cloud ya. Itu Bumi. Baik, ini ada pertanyaan. Untuk penugasan PKO ini berarti silakan saja, ya gitu ya? Iya. Silakan saja Bapak Ibu menggunakan apapun itu, karena nanti penilaiannya adalah terselenggara. Mereka akan membuat kegiatan toh Bumi? Iya, betul, tapi berkelompok. Iya, jadi gitu. Jadi intinya berlatih. Nanti kan teman-teman bakal saling bertukar bertukar pengalaman. Saya pakai ini, oh ternyata lebih bagus atau lebih mudah, silakan. Gitu. Itu menjadi ajang pembelajaran bersama kalau menurut saya. Nggak masalah. Intinya memang ini cuma salah satu alternatif sih. Bapak Ibu yang nggak punya inspirasi sebanyak, maksudnya cuma punya waktu misalnya cuma 15 menit sampai 20 menit tapi harus buat flyer, ayo. Nah itu. Ya udah pakai yang instan ini ya silakan. Silakan dicoba, nanti kalau ada kesulitan ada tutorial yang bisa ditonton dan diulang-ulang. Begitu sih, Bumi. Iya, ini ada pertanyaan berikutnya. Flyer mana ya? Bentar. Oh ini yang terakhir nih. Apakah flyer itu sama dengan banner? Tergantung tujuannya sih ya. Kalau menurut saya, kalau pengertiannya ya, banner itu lebih ke ukuran dan tujuannya juga. Sementara kalau flyer kan sebenarnya pengembangan dari pamflet, dari poster publikasi gitu. Kalau banner ya ukurannya lebih panjang kayak gitu. Coba ya di sini kita lihat ya. Nah ini nih, banner. Coba bisa ditampilkan mungkin agar bisa membandingkan apa itu flyer dan banner.
Iya. Lebih ke tujuan sih Bapak Ibu. Ah, ini banner-banner ini. Apa? Kayak escape dia. Zaman waktu SMA banner ya, banner-banner ya gini bentuknya landscape ini berkembang sih. Tapi bisa dipakai juga. Kalau persepsi aku sih banner itu yang ada di pinggir-pinggir jalan, flyer itu kalau aku ya. Tapi nanti mungkin kita harus membuka kamus bahasa Indonesia yang benar apa itu banner dan apa itu flyer. Silakan dibuka kembali di apa? Buka di KBBI kah? Iya. Atau di ini silakan. Bu, berarti flyer itu poster ya, Bu? Nah, iya. Poster, bentar ya. Dari tergantung tujuan sih Bapak Ibu, poster atau flyer. Ya. Gak usah berdebat dengan istilah deh. Enggak. Iya, iya. Enggak ada yang ditanyakan soalnya. Silakan. Iya. Siapa? Ya, satu lagi nih, spanduk. Iya, kalau ada yang lebih tahu monggo. Oh, ada lagi spanduk ya, Pak Hendra. Tadi membahas begituan deh. Enggak, itu kan pertanyaan peserta aku membacakan saja. Ada yang nanya banner, ada yang nanya poster gitu. Ya. Nanti kita ini apa? Nanti kita googling deh bersama-sama apa perbedaannya, nanti takut salah. Tapi sejauh ini pengetahuan saya untuk kegiatan, dan kita fokus pada kegiatan aja ya. Iya. Untuk Fokus pada kegiatan flyer itu aja. memang diberi nama flyer. Gitu. Bukan aku ya yang Iya, izin Kak Teh. Iya, silakan, Bun. Iya, bagusnya sih fokus sama materi aja, kan materi kita flyer. Flyer itu kan biasanya kita gunakan untuk apa ya? Kegiatan. Seperti yang dibilang Teh Chan tadi ya, untuk menyampaikan informasi terkait kegiatan yang kita laksanakan. Nah, kalau antara flyer, poster dengan banner kan jelas beda ya. Kalau banner itu kan seperti header-header aja gitu. Header-header yang untuk menyimpan, misalnya kita mau buat yang kayak di presensi itu kan ada header tuh. Nah, itu bisa dibuat dari banner. Banner kan ukurannya lebih kecil. Kalau flyer kan memang diperuntukkan untuk buat informasi seperti ini. Kalau poster kan pasti ukurannya lebih besar lagi. Nah, kayak gitu aja sih. Ada ukuran dan tujuan. Iya, Ya. benar Teh. Nanti kita buka apa? Ya, saya tidak terlalu mendalami perbedaan itu, Bapak Ibu. Silakan kita itu tadi. Jadi ceritanya saya tahu juga itu belajar sendiri. Jadi otodidak, mencari tahu karena memang memenuhi kebutuhan untuk membuat flyer dengan cepat gitu, seperti itu. Jadi berjumpalah dengan poster my wall kayak gitu. Jadi sejarahnya kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman familiar dengan yang lain, kembali lagi silahkan. Karena memang tujuan awalnya bukan untuk hebat-hebatan flyer, tidak, tetapi bagaimana kegiatan kita itu bisa tersampaikan, bisa sukses, bisa mendukung menjadi daya tarik kegiatan kita, seperti itu sih. Karena bisa jadi kegiatannya bagus, tapi flyernya kurang bagus, itu nanti tidak mendukung. Itu sayang. Kita yang amatiran ya pakai yang cetar-cetar aja di sini, kemudian kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Ini sangat banyak Bapak Ibu. Bahkan kalau untuk yang ucapan lebaran atau sesuai dengan tema-tema itu juga ada di sini semua. Cuman yang Indonesia tidak terlalu banyak sih. Rata-rata yang membuat adalah orang dari luar. Oke, baik. Saya coba lihat di live streaming. PowerPoint 2013 ke atas sudah ada cara bikin poster katanya. Ya, terima kasih. Ya. Aplikasi Canva juga bisa dipergunakan. Ya, terima kasih.
Jadi seperti itu. Oke, adakah Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung? Saya lupa mengajak Bapak Ibu. Oke, maaf ya Bapak Ibu, ini karena flu jadi lupa. Sekarang ada Ibu Aryani. Oh, Ibu Aryani, halo? Tidak. Oke, Bu Neng, halo? Bu Neneng, halo? Enggak. Ada Wahyu Pur. Ini apa teman saya ya? Halo? 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 Dimatiin. Ayo. Ayo. Halo? Halo? Ada enggak? Oh enggak. Ya wes. Kenapa tanda tanya? Bu Fitri? Bu Fitri? Halo? Halo, Halo? Silakan. Assalamualaikum. Oh ya, Bapak ya. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Halo? Halo? Halo. Loh. Kayaknya udah pada jago-jago nih Bumi teman-teman. Silakan Pak. Bagi yang sudah expert di AI atau Photoshop ini nggak ada apa-apanya nih. Silakan Pak. Bapak, halo. Aduh. Ya gimana Pak? Ya Pak, Bapak terlambat terus ada yang mau ditanyakan Pak? Kalau tidak, ya udah Pak, belum ya. Ini ada pertanyaan di chat. Flyer bagus sekali kalau untuk buat cover buku dan sampul. Memang. Jadi untuk apa aja bisa sih Bapak Ibu untuk ucapan. Jadi ini saya pernah ngajarin Nisa loh, anak saya yang kelas 4 kemarin, dia buat ucapan selamat Idul Fitri, saya ajarin hanya berapa menit mereka udah bisa gitu. Jadi mungkin ini bisa kita ajarkan ke siswa untuk membuat apa ya, kalau misalnya tugas-tugas bahasa Indonesia gitu, membuat kan ada ya topik bahasa Indonesia yang poster, atau juga kita menugaskan ke siswa untuk buat video, kemudian layar depan dari YouTube-nya itu pakai dari poster My Wall, itu bisa juga gitu. Karena kita bisa membuat merubah-rubah ukurannya, memilah sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan yang ada, kayak gitu. Itu sih Bapak Ibu, silakan dieksplor saja. Nah ini hasil karya yang udah nah, ini yang dari tahun-tahun kapan masih tersimpan ini. Dan enaknya lagi itu tadi kalau kita membuat di secara online ini, apakah Canva atau poster My Wall, enaknya semua aset kayak foto, logo itu semuanya ada tersimpan di bank data kita kayak gitu. Kalau misalnya kita lupa laptop gitu, kita bisa buka di HP, bisa di tab kayak gitu. Aset itu sudah ada di sana, kita bisa langsung membuatnya. Itu sih keunggulannya. Tapi kalau pakai yang offline, kita lupa bawa laptop, udah kita nggak bisa kerja. Nah, jadi silakanlah Bapak Ibu berkreasi. Yang penting kan tujuannya, artinya gini, bukan hanya untuk flyer sebenarnya. Jadi Bapak Ibu silakan mengembangkan. Kalau yang luarannya atau outputnya itu foto, berarti kita bisa pakai poster My Wall ini. Bisa untuk sertifikat. Ya, di sini bisa untuk sertifikat. Ini di sini ada sertifikat. Ini juga bisa kita buat di poster My Wall. Kayak gitu. Nah, ini sertifikat. Atau untuk jadi kalau dicoba ya ada postcard, sertifikat ini ya. Kalender juga ada di sini buat kalender kayak gitu. Brosur
Itu ada. Jadi ya silakan. Nah ini kan kita buat biodata misalnya buat brosur. Ada halaman depan di schedule. Itu Bapak Ibu. Sebenarnya tinggal kita mengeksplor saja ya. Itu sudah. Jadi template-nya udah ada. Ya sekarang kan memang zaman ini ya, zaman instan gitu. Iya. Ya, jadi kita sudah, ini kan sebenarnya kerja kolaborasi namanya. Orang udah buatkan, kemudian menaruhnya di sini, kita seluruh dunia bisa minjem template-nya mereka dan ada yang secara free bisa kita pakai untuk kebutuhan kita sendiri. Gitu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya gini, kalau aku ngelihat gini, di dalam kerja tim itu memang tidak semua kita yang mengerjakan, nanti berbagi tugas, tapi bukan berarti kita tidak bisa. Oh iya. Betul ya? Bukan berarti kita tidak bisa mengerjakan itu. Memang kita berbagi tugas, seperti saya di kegiatan online ini tugas saya memang bukan bikin flyer, tapi bukan berarti walaupun belum sebagus teman-teman, tapi bukan berarti tidak bisa membuatnya seperti itu Bapak Ibu ya. Oh ya, saya mau menyampaikan ini, Bumi lupa. Betul. Jadi saya ini itu sadar berapa ya, itu sudah dipakai bersama-sama oleh tim kami di Sadar. Itu Ibu Bu Dewi sama Ibu Wis ya, Bu Wisnarti. Jadi kami bertiga kerja bareng-bareng. Nah, itu enaknya Bapak Ibu kalau kerja secara online. Nah, ini sertifikat kayak gitu. Jadi semua kerjaan kami yang di My Staff ini adalah kerja sama-sama. Misalnya sadar 10 saya, terus sadar 11 itu Ibu Wis. Jadi Bu Wis sudah tinggal ngambil asetnya dari sini kayak gitu. Jadi kalau itu, cara berkolaborasi gimana tuh? Di akunnya Ibu Chandra tapi berkolaborasi. Ya itu tadi akunnya password-kasih. Oh, bukan berarti di sini ada. Enggak, kalau di Canva setahu aku ada apa yang gimana ya, ada kolaborasi gitu. Kalau di sini enggak ya, berarti membagikan akun dan ada sih. Ada betul, ada di sini share udah gitu kolaborasi. Nah, agak ribet Bu Umi. Jadi dia masuk ke email udah gitu dikirim kembali, ternyata tidak saya belum menemukan. Jadi cara yang singkatnya itu tadi, akun pakai bareng-bareng, passwordnya tahu bareng-bareng, jadi tinggal digilir aja. Berarti gitu. Jadi kuncinya bikin email dan password yang untuk kegiatan, jangan email dan password pribadi begitu ya. Betul. Jadi kalau misalnya itu untuk sekolah atau untuk organisasi dan itu akunnya bisa artinya khusus pada tim yang dipercaya begitu, itu enak sekali. Jadi siapapun bisa bekerja. Kemudian kepengurusan siapapun juga dia bisa bekerja karena tinggal melanjutkan semua aset. Jadi itu juga memudahkan. Kayak misalnya buat sertifikat, semua file sertifikat ada di file kita dan akan tersimpan abadi gitu loh selama akun ini hidup. Baik, seperti itu. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya secara langsung, kita masih ada 15 menit ya, sekitar 15 menit. Seperti itu. Jadi kayak mana ya, ada pekerjaannya Ibu Wis di sini. Oh iya, satu lagi, kalau di dalam flyer itu keterbacaan ya Teh ya. Jangan sampai maksudnya terlalu rame gitu ya. Aku kan pernah lihat flyer rame banget, tulisan, gambar gitu, tapi nggak nemu intinya apa gitu. Iya. Ya semua jam terbang sih Bu Umi, kayak misalnya kayak gini kan, ini masih tahun berapa saya buat, ini masih
Nah, ini Yang ada bonusnya, ada 2017 itu, bonusnya. 2017. Itu jadi ini masih belum tahu caranya menghapus, saking saya ininya ya, masih belum tahu cara menghapus background gitu. Jadi ya begitulah. Nah, mau bikin flyer. Lalu sadar saran sih Bapak Ibu, kalau dalam membuat flyer, kalau di Sadar IG kita ada saling minta masukan dari teman-teman supaya flyer yang diluncurkan nantinya sudah layak untuk dibaca oleh umum gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi jangan merasa kalau kita membuat flyer itu menurut kita sudah sesuai gitu ya. Jadi jangan tidak menerima masukan sih, itu aja. Ada yang luput gitu. Jadi kita yang membuat, ada saja yang kelupaan, misalnya lupa. Atau ada secara ejaan, kayak gitu. Ada ejaan kurang huruf, itu kan sangat mengganggu ya. Kayak kemarin tuh, kit jadi kis, nah itu kan bahaya tuh. Wah, ngeledek tuh. Itu HP-nya teh. Ya Allah, aku udah nulis kit. Kok jadi persennya kit, terus aku nggak baca lagi gitu. Ya, gitu fatal. Ibu udah maunya kids tapi jadi kiss, itu kan sangat berbahaya gitu. Jadi memang perlu ada. Apa Pak Hendra? Siapa yang begitu? Saya tertuduh, iya saya. Tertutup. Saya tertuduh, iya. Aku nulisnya kids, tapi tersennya kiss. Aku juga nggak ngecek lagi, pokoknya karena ngerasa nulis udah ngerasa bener ya Bapak Ibu ya. Saya ngerasa oh ya satu lagi Bapak Ibu, kaitannya sama huruf ya, betapa fatalnya satu huruf hilang. Kalau misalnya judul itu kan jadi kit, jadi kiss itu kan mengganggu. Nah, apalagi misalnya nama narasumber. Iya, nama narasumber terutama ya, itu harus betul-betul hati-hati. Jadi kami ya, kita di Sadar itu ya Bu Umi ya, kalau misalnya mau share flyer itu kita ngajukan dulu ke narasumber atau ke orang-orang yang menjadi yang bertugas. Ini kira-kira gimana? Fotonya udah oke belum? Namanya udah benar belum? Gelarnya udah kayak gitu. Jadi ada screening, ada proses seperti itu karena berkaitan dengan seseorang gitu. Mungkin kalau misalnya salah huruf, ada juga orang yang nggak apa-apa, tapi ada juga yang tidak terima. Berarti harus dicek and recheck ke yang bersangkutan yang ada di flyernya gitu. Karena waktu itu saya pernah gitu buat, padahal fotonya dari yang bersangkutan juga. Begitu jadi dia ngerasa kok nggak mantap gitu, akhirnya ganti lagi gitu. Jadi memang prosesnya seperti itu yang harus dipertimbangkan, bukan hanya kata kita yang membuat udah oke, tapi memang harus check and recheck ke yang bersangkutan, karena memang mereka yang berkepentingan sekali gitu kan. Makanya nggak boleh mepet. Ada namanya, ada fotonya. Makanya nggak boleh mepet dalam membuat sesuatu karena sebetulnya ada juga yang nggak apa-apa dipepet-pepetin, ada juga yang nggak setuju. Jadi semuanya kembali kepada yaitu semua yang ada di situ. Narasumbernya setuju. Kalau mepet kan ketika ada kesalahan itu terkesan terburu-buru, akhirnya tidak maksimal begitu ya. Bukan ke siapa-siapa ini mah gitu, ini mah. Iya, karena kan Bapak Ibu itu kan kerja tim, kecuali kalau kegiatannya itu kegiatan kita sendiri, misalnya yang tampil kita, yang itu di acara keluarga misalnya, ya itu mah terserah gitu. Tapi kalau kita kerja tim, di dalamnya itu ada, kita mengundang orang, apalagi orang penting gitu ya, itu harus hati-hati banget. Nah, terus atau ini satu lagi pesan saya dalam mengambil foto saya yang pertama itu pernah diculik dari Facebook, itu ditaruh di situ. Nah itu juga jangan sampai
tanpa persetujuan yang bersangkutan karena bahaya gitu. Jadi izin dulu. Izin fotonya saya ambil dari Facebook ya. Kalau misalnya setuju ya nggak apa-apa. Tapi jadi semuanya harus sesuai ya di bawah izin lah semuanya gitu. Supaya aman pada saat di-share. Baik, Bu Chandra ini ada pertanyaan lagi tapi privat ke saya. Maaf Oke. tanya lagi, saya mencoba membuat flyer ucapan terima kasih. Ketika saya simpan ada kata Facebook, Google, alamat email itu gimana ya? Saya menyimpannya biar bukan dokumen belajar saya. Kalau yang muncul seperti itu berarti langsung link ke sana, Bu. Tapi kalau download biasa saja, klik download biasa saja sebentar ya. Kita coba ini ya. Memang tadi kan sudah dicontohkan, kalau muncul seperti itu jangan dipilih, itu berarti di-share. Di-share ke sana. Jadi download biasa saja nanti tersimpan ke ini. Nah, ini ya. Misalnya kita coba buka kembali. Terus masalah huruf juga, hurufnya disesuaikan dengan ini. Karena ada huruf yang misalnya kegiatannya serius, tapi hurufnya tuh huruf ada yang kayak komik sans, yang kayak anak-anak tuh jangan gitu. Jadi disesuaikan. Bukan, pilihan huruf disesuaikan juga dengan tema ya. Kalau misalnya temanya yang memang psikologi anak, ya nggak apa-apa, tulisannya di warna-warni. Kita coba. Download langsung Facebook apa segala macam itu nanti ke-share-nya ke sana. Tapi jangan dulu di-share kalau memang belum di-screening, kalau menurut aku Mas. Begitu ya. Nah, ini kan ada baik, ini ada pertanyaan sambil jalan, Bu Chandra. Kalau mau ganti foto di My Wall bagaimana? Lalu kalau membuat flyer 2 halaman gimana? Flyer 2 halaman. Flyer 2 halaman. Flyer 2 halaman. Oh, di ini aja. Ini ada apa namanya? Sebentar. Yang satu-satu dulu. Ganti foto ya. Ya. Jadi kalau ganti diklik, kemudian di replace. Nah, ini replace. Diklik, kemudian di replace. Kalau memang sudah ada fotonya ya. Ya. Nanti dipilih saja. Kalau mau, ya kalau sudah ada di aset sini ya tinggal diambil. Kalau enggak ya tinggal di-upload. Seperti itu. Itu replace. Ya. Dah. Tapi kalau misalnya fotonya belum ada, berarti ditambahkan dari sini, tambah terus foto. Nah, ini dari mana gitu. Bisa dipilih di sini, bisa dari Google Drive, bisa dari dipilih. Ini juga sama prosesnya. Jadi bisa replace, bisa nambah langsung. Oke. Terus yang 2 halaman ya? 2 bagian itu belum pernah saya coba sih, tapi kayaknya bisa di sini. Itu belum pernah tuh. Bisa di sini, Bu. Bikinnya cari yang ada 2 bagian, Bu. Desain. Ini silakan cari yang ada 2 bagian atau bisa yang ke brosur sih. Cari yang ada 2 bagian di sini. Jadi saya yang ada 2 bagian atau cari yang saya belum pernah yang langsung 2 sih. Saya pakai yang ada ya. Yang betul. Karena betul dibagi beberapa bagian. Jadi
Nah, ini ya, dipakai buka yang brosur, Bu. Kayak gitu. Nanti tinggal disesuaikan saja. Itu halo. Aku juga kurang paham ini pertanyaannya, cuma pertanyaannya begitu, flyer 2 lembar. Ya, kayaknya mungkin maksudnya seperti ini. Jadi pilih saja yang brosur. Udah terbagi-bagi tuh. Terbagi-bagi, nanti tinggal disesuaikan saja sesuai kebutuhan. Atau mau pilih yang kosong seperti yang Bu Ida bilang. Pilih yang terus bikin manual. Tapi kalau pilih yang kosong, kadang-kadang nggak terlalu banyak. Yang merubah template yang ada kadang tidak juga gitu loh. Kita merubah yang ada saja itu makan waktu, apalagi kita dari yang kosong. Tapi nggak masalah sih, silakan. Baik, tinggal 4 menit lagi ini Bu Chandra. Mungkin bisa Ya. closing statement dari diskusi kita siang hari ini. Oke. Baik Bapak Ibu peserta PKO sekalian, saya yakin kita semua punya background ya. Nah ini juga lembarnya. Kita punya macam-macam keterampilan yang macam-macam, tapi paling tidak minimal kalau misalnya belum pernah poster mewah, belum pernah Canva, PowerPoint atau Word itu bisa kita gunakan. Sembahyang nak. Iya, jadi flyer adalah salah satu bagian dalam kegiatan online yang perlu ada karena fungsinya adalah untuk mempublikasikan. Tujuannya itu yang harus dipegang. Karena tujuannya adalah publikasi, maka unsur-unsur yang ada dalam kegiatan itu harus termuat di flyer kita. Jadi flyer itu adalah wajah dari kegiatan yang akan kita lakukan. Sehingga jika itu wajah, maka kalau misalnya dia cantik, dia menarik, gitu, dan komunikatif, berarti diharapkan flyer kita bisa menjadi alat yang efektif untuk menarik calon peserta. Seperti itu, Bapak Ibu, jangan khawatir dengan tools-tools yang ada. Silakan digunakan yang familiar, yang lebih sering digunakan, yang lebih mudah, begitu. Tapi bila ada waktu, silakan belajar sendiri, kemudian mendalami, temukan kesenangan di sana, dan jangan lupa berbagi, gitu. Jadi dengan berbagi, membuat video tutorialnya seperti itu bisa lebih bermanfaat. Karena waktu itu 2 tahun yang lalu saya buat video tutorial poster Milo, nggak terasa udah 12.000 yang menonton. Nah, itu kan berarti apa yang kita pelajari hari itu, dan kita anggap itu hanya apalah seperti itu ya, tapi ternyata bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu saja sih sebenarnya, bermanfaat bagi orang lain itu sudah bahagianya luar biasa. Jadi kembali kepada tujuan. Saja sih Bumi, semoga bermanfaat. Mohon maaf dari saya, dari Papua Barat, salam sehat. Dirgahayu Republik Indonesia ke-75. Baik, terima